Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa buat jaga kesehatan ya, agar kita terhindar dari segala penyakit. Nah, ketemu lagi nih sama Bu Dewi dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas jalur masuknya Islam di Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah KD 3.1 menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. KD 4.1 membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan masuknya Islam yang dikemukakan para ahli tidak bisa dipisahkan dari istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidaknya, ada 4 teori tentang Islamisasi awal Indonesia. Yang pertama, teori India, yang kedua, teori Arab, yang ketiga, teori Persia, dan yang keempat, teori Cina. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu teori India atau yang biasa dikenal dengan teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Pijnapel dan juga seorang orientalis Belanda yang bernama Snoeck-Hoortgronje. Menurut Pijnapel, teori ini mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab menganut mazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Sedangkan, menurut Snoeck-Hoortgronje, bahwa Islam yang ada di Indonesia masuk pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Nah, hal ini didukung oleh pendapatnya Profesor Hamka. Beliau mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada awal Hijriah, yaitu pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Xing yang melakukan perjalanan dari Kanton menuju India, perjalanan tersebut menggunakan kapal Pose dan pada tahun 670 Masehi, ia singgah di Boga atau yang sekarang dikenal dengan nama Palembang, Sumatera Selatan. Di Boga, ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera atau Barus. Sebagian orang-orang Arab ini diceritakan melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Komunitas Arab ini disebutnya dengan komunitas Tasih dan Pasih. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan
dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah, kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Yang ketiga yaitu teori Persia. Sejarawan Husain Jayadningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Adapun bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad di Karbala, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara keranda tabut, yaitu mengarak keranda yang di atasnya dinamakan keranda Husain dan disebut keranda tabut untuk dilempar di sungai. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Kemudian yang kedua, adanya persamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, contoh jabar, fathah, jer, kasrah, dan domah. Bukti yang terakhir yaitu adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Salih pada tahun 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Berdasarkan hal tersebut, Husain Jayadningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah dan dibawa ke Indonesia. Untuk teori yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, Jawa, dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik atau sumber luar negeri, pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai dengan 960, di daerah Kanton, Guangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fata dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan atau sekarang disebut dengan nama Vietnam. Nah, pada dasarnya semua teori memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun, hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dengan dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Tugas kalian adalah silahkan simpulkan apa yang saya sampaikan di atas. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.